Gimana moderator aja. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya buka terlebih dahulu. Selamat siang hadirin para peserta kuliah publik kelompok keilmuan teknologi informasi. Jadi terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di kuliah publik kali ini. Ini merupakan kuliah publik ke-10 dari rangkaian kuliah publik yang diselenggarakan oleh kelompok keilmuan teknologi informasi. Adapun narasumber kita siang ini itu adalah Dr. Insinyur Albarda MT. Beliau merupakan dosen di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Bidang beliau adalah seperti yang tadi sempat didiskusikan ya, kita berbincang sebentar tadi terkait dengan manajemen informasi. Selain itu beliau juga punya hobi bermusik dan bernyanyi. Nanti mungkin ada sedikit sumbang suara dari beliau. Selanjutnya beliau akan memaparkan bagaimana informasi itu dapat memberikan manfaat, juga dapat menjadi bencana bagi kita semua, serta bagaimana nantinya strategi agar kita bisa menghadapi hal-hal tersebut. Nah, untuk para hadirin, untuk pertanyaan nanti silakan dapat disampaikan melalui chat di Zoom dengan format instansi atau universitas asal, kemudian nama, lalu pertanyaan. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Albarda, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih Bu Feti, moderator untuk siang ini. Ya, sambil memulai, mungkin tadi sudah diperkenalkan. Ya, saya sengaja pakai topi supaya sesuai dengan playernya. Sekarang saya buka aja. Baik, saya coba untuk buka dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ya ini dari player saya ambil, saya tambahkan gambar. Ya tadi saya pakai topi supaya sama ya. Oke, kali ini kita akan sedikit berbicara atau membahas mengenai sisi lain dari teknologi informasi. Ya, jadi judulnya kita sudah katakan bahwa ini adalah bicara mengenai bencana. Nah, sebelumnya karena saya juga adalah pengelola di kuliah publik ini, saya juga sekedar mengingatkan kepada hadirin di sini bahwa kuliah ini adalah kuliah publik yang diselenggarakan 2 mingguan oleh kelompok keilmuan teknologi informasi ITB. Ya, jadi kita sudah 10 minggu ya, berarti 20 minggu mengadakan kuliah publik. Jadi sudah ada 9 seperti gambar di sana. Mungkin ada 2 prof yang gambarnya atau playernya tidak saya temukan, jadi ya apa boleh buat. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah biasanya kalau kita bicara kuliah publik KKT ini memang seringnya adalah membahas perkembangan teknologi informasi yang paling aktual ya. Nah, teknologi informasi sendiri biasanya atau saat ini sudah menjadi sesuatu yang sangat umum digunakan ya, baik dalam kehidupan dan biasanya bicara mengenai bagaimana mengotomatisasi kehidupan, kemudian juga menjadi lebih otonom dan terakhir mungkin supaya lebih cerdas. Ini adalah yang biasa kita bahas di kelompok keilmuan KKTI. Namun demikian karena sudah 9 pembicara sebelumnya dan kemudian setelah ini nanti masih ada 2 minggu, kemudian masih ada 3 pembicara lagi, ya 1 profesor dan 2 calon associate profesor. Jadi yang nantinya akan membahas perkembangan teknologi informasi yang lebih canggih lagi. Karena saya kebagian yang santai-santai saja, saya mencoba menyajikan yang lebih ringan ya dan juga jarang dibahas. Tetapi topik ini masih bisa dikatakan dia evergreen, tetap hidup terus. Kenapa? Karena teknologi informasi itu umumnya tujuannya adalah untuk menghasilkan atau memanfaatkan informasi yang sesuai dengan tujuan. Apa maksudnya nanti mungkin akan kita bahas di bagian belakang. Kenapa disebut evergreen topik ini? Karena sejak munculnya teknologi informasi,
sampai yang paling baru saat ini, selalu ada masalah informasi yang tidak benar. Saya berikan tanda kutip di situ karena bukan salah, ya, karena kalau informasi itu salah sebetulnya tidak bisa digunakan. Tapi dia tidak benar atau mungkin lebih tepatnya tidak sesuai dengan tujuan, karena informasi itu pasti ada seseorang atau suatu pihak yang ingin menyampaikan tujuannya. Kira-kira konsep informasi seperti itu. Nah, sebelumnya saya mungkin mundur ke belakang dulu. Komunikasi itu sebetulnya bisa kita lihat sebagai proses dari sebuah proses dari hasil rekayasa yang seumur dengan peradaban manusia. Jadi artinya pada saat manusia itu muncul di dunia, kemudian dia berhubungan dengan manusia lain, pastilah dia akan membutuhkan sebuah komunikasi atau cara berkomunikasi. Nah, cara kebutuhan komunikasi ini tentu tujuannya adalah untuk menyampaikan pikiran kepada orang lain. Ya, apapun caranya, ya, mungkin kita nggak tahu zaman purba dulu orang berkomunikasi seperti apa, tapi mungkin ada beberapa yang bisa kita lihat, misalnya ada contohnya penggunaan alat untuk memberikan tanda-tanda pada orang lain, ya. Saya gambarkan di situ dengan trompet mungkin dibuat dari tulang atau tanduk ya rusa misalnya. Itu adalah salah satu cara orang berkomunikasi. Kalau zaman sekarang orang berkomunikasi tentu saja menggunakan bahasa, ya, orang bisa berbicara secara langsung atau juga bisa menggunakan alat, ya. Nah, dalam konteks tersebut maka kita bisa katakan bahasa itu bisa digolongkan sebagai awal adanya teknologi, ya. Jadi teknologi untuk orang bisa berkomunikasi, ya, apapun caranya. Nah, teknologi di sini tentu saja khususnya adalah mengenai teknologi informasi, ya, bidang yang sedang kita bahas. Nah, jadi dari zaman dulu sudah ada problem komunikasi, sampai saat ini pun masih terus orang melakukan penelitian atau mengembangkan teknologi informasi, khususnya komunikasi, ya, seperti saat ini mimpi para peneliti, karena saya sendiri juga 30 tahun yang lalu juga ikut meneliti bidang speech recognition, ya, saat ini sudah dihasilkan sebuah teknologi speech translator, ya. Mungkin Google kira-kira adalah yang paling terdepan dalam itu. Nah, teknologi speech translator ini tentu saja akan membuat disruptif, ya. Beberapa pekerjaan misalnya penerjemah mungkin sudah tidak diperlukan lagi karena orang bisa menggunakan gadget untuk langsung berkomunikasi melalui translator, ya. Di sebelah kanan itu ada gambar mengenai konsep dari speech translator secara sederhana. Nah, yang juga bisa kita bayangkan adalah dengan cara seperti ini, mimpi kita 30 tahun yang lalu di mana orang misalnya dari Kabupaten Majalengka mau ngobrol dengan orang Slovenia itu bisa langsung saja menggunakan alat dengan menggunakan bahasanya masing-masing, real time, langsung bisa berkomunikasi. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa teknologi informasi sejak teknologi ditemukan sampai saat ini terus berkembang. Ya. Nah, tetapi informasi yang tidak sesuai dengan tujuan itu selalu menjadi masalah yang mengikuti perkembangan tersebut. Ya. Jadi karena tujuannya informasi tadi adalah menyampaikan pemikiran, ya, dari seseorang atau dari satu pihak kepada pihak yang lain, bisa jadi informasi tersebut menjadi tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pihak tertentu. Nah, sampai di sini saya ingin atau mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Bapak kami di kelompok ilmuwan teknologi informasi, almarhum Profesor Kudrat, itu yang mengatakan pada saya bahwa penggunaan media teknologi informasi yang paling terdepan itu adalah biasanya di bidang entertainment. Ya. Nah, saya butuh berbelasan tahun untuk memahami kenapa ya bidang entertainment itu bisa menjadi yang terdepan. Ya. Padahal media entertain itu tentu saja hanya sebuah media hiburan, ya. Di awal-awal juga selalu pengolahan informasi yang tidak nyata, tidak ada kenyataannya, ya. Kalau film itu biasanya merupakan acting, kalau film kartun mungkin sebuah rekaan, mungkin buku kartun atau buku komik dan novel dan seterusnya itu adalah sebuah bidang-bidang yang terkait dengan entertain.
Nah, ternyata bahwa di dunia entertain itu resiko, tadi sudah sedikit ngobrol tadi, resikonya itu rendah. Kalaupun dia karena dia tidak nyata, jadi jika itu tidak sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan, ya tidak terlalu jadi masalah karena dia hanya menjadi sebuah hiburan. Dalam gambar di situ, misalnya kita lihat di beberapa puluh tahun yang lalu ada film Star Trek ya menggambarkan masa depan, itu adalah salah satu science fiction yang paling top waktu itu. Kemudian ada film kartun atau animasi di mana komputer sudah mengambil alih produksi informasinya, ya tidak lagi dengan lukisan. Dan sekarang orang sudah mulai menggambar atau menggabungkan kedua bidang tersebut, ya. Contoh di gambar tersebut adalah Transformer, seperti film Transformer. Itu sudah bercampur antara manusia dengan dunia animasi. Nah, karena dia tidak nyata dan dia tidak beresiko tinggi, ya. Jadi informasi yang dihasilkan pun kalau dia tidak sesuai dengan tujuan, tentu saja tidak menjadi masalah. Ya. Nah, gambar-gambar di bawahnya itu adalah beberapa aplikasi masa kini itu yang terkait dengan pengolahan informasi yang sebetulnya menghasilkan informasi yang tidak sesuai. Ya. Penggunaan aplikasi seperti 360 atau kemudian FaceApp tentu saja menghasilkan informasi yang tidak sesuai dengan aslinya, tetapi justru itu menjadi hiburan, ya, dan itu kemudian disebarluaskan. Ya. Di dunia video juga di situ sudah ada beberapa contoh, ya, ada Brut, ada Kokovan dan seterusnya. Dan kemudian di dunia yang lain juga kita mengenal ada YouTubers yang membuat informasi. Jadi pada masa sekarang setiap orang bisa menghasilkan informasi. Apakah itu benar atau salah, ya karena ini dunia hiburan sebetulnya tidak jadi masalah karena yang penting orang terhibur, ya. Infotainment pun pada dasarnya sama gitu ya, itu menghasilkan informasi yang gosip itu ya belum tentu benar, tapi ya karena itu hiburan tidak menjadi masalah. Akan menjadi masalah jika kita gunakan sebagai media informasi, dan itu terbukti saat sekarang banyak orang yang melihat informasi yang dihasilkan oleh siapapun sebagai media informasi yang dikonsumsi sedemikian rupa sehingga merubah pemikiran terhadap sesuatu. Nah, disinilah muncul berbagai distorsi informasi. Kira-kira seperti itu. Nah, bidang entertain yang lain adalah game komputer. Ya, kalau tadi hiburannya bersifat satu arah, mungkin yang ini sudah dua arah, interaktif, di mana pengguna sudah ikut menggunakannya, tetapi sama saja bahwa dia adalah sarana hiburan yang tidak nyata. Ya, jadi sebetulnya informasinya tidak real. Nah, namun kemudian dengan perkembangan teknologi informasi sekarang, game itu menjadi semakin dekat dengan dunia nyata. Ya. Nah, di sini misalnya contohnya adalah digunakan untuk pelatihan dan pendidikan. Ya, misalnya di sini ada simulator dan gamifikasi. Ini Pak Yusef ini biasanya bermain-main dengan gamifikasi. Ya, di bawah ada beberapa contoh penggunaan animasi dari mulai yang paling sederhana, ya, itu adalah game anak-anak zaman dulu sampai ke gamifikasi. Nah, simulator umumnya digunakan untuk tujuan meminimalkan biaya dan risiko. Nah, tadi juga kita sudah katakan bahwa dunia nyata itu memiliki risiko dan biaya yang harus ditanggung, sehingga penggunaan perangkat yang real itu tentu saja akan menghasilkan biaya dan risiko yang tinggi. Ya, mulai dari game di situ ada untuk misalnya latihan nyetir bus misalnya, atau nyetir kapal misalnya, sampai menembak pesawat. Ya. Ya, tentu saja kalau itu dilakukan dengan real perlu biaya tinggi dan risikonya pun tinggi. Nah, dari sini kita sudah dapat melihat ada kaitan antara informasi dengan risiko. Baik yang sepele, ya, artinya hanya ya buang-buang waktu sajalah gitu, sampai yang bisa menghasilkan bencana. Tadi Pak Profesor Armen menanyakan kira-kira bencana itu apa. Nah, ini saya ambil dari Undang-Undang 24 2007 dari penanggulangan bencana. Nah, bencana kira-kira didefinisikan seperti itu: peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia disebabkan oleh faktor alam ataupun non alam. Jadi bisa alam, bisa juga oleh manusia.
ya. Nah, yang menjadi masalah adalah karena dia mengakibatkan timbulnya korban jiwa, jadi ini fatal, kerusakan lingkungan yang fatal ya, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Nah, jangan sepelekan dampak psikologis karena dampak psikologis ini salah satu yang sangat bermasalah ya, seperti mungkin kalau kita melihat bencana atau perang di Palestina itu pasti berdampak psikologis. Nah, saya coba untuk bicara dalam 3 jenis bidang IT lah ya yang terkait dengan bencana ini, karena kalau tidak nanti akan terlalu luas. Yang pertama adalah terkait penggunaan perangkat atau sistem dari sebuah pemanfaatan teknologi informasi. Yang kedua adalah terkait dengan digitalisasi enterprise. Ini hari ini ahlinya nih biasanya bicara mengenai transformasi digital, bagaimana sebuah enterprise itu menjadi sebuah sistem yang digital. Nah, kemudian yang terakhir adalah ini yang biasanya sangat banyak pengaruhnya, yaitu adalah terkait dengan interaksi sosial. Ya. Ini terkait dengan penyebaran informasi yang tidak benar atau tidak sesuai dengan tujuan. Nah, saya ambil kasus yang umum yang saat ini sedang ramai ya. Pertama tentu saja adalah mengenai Palestina, kemudian vaksin, kemudian ada masalah data yang bocor, ada masalah gerhana, ada COVID ya. Kita akan coba lihat problem-problem tersebut dari konsep informasi sainsnya ya. Yang pertama kita bicara Palestina. Palestina tentu saja sebuah konflik yang multidimensi ya. Di situ ada masalah politik, ada masalah masalah hidup, ada masalah bahkan agama. Nah, tentu saja saya tidak akan bicara mengenai domain-domain tersebut karena bukan bidang saya untuk bicara itu. Tapi yang saya ingin lihat bahwa konflik tersebut menjadi tajam dan mengakibatkan perang yang tentu saja sebuah bencana yang fatal ya bagi semua orang. Nah, yang menarik dari informasi yang bisa kita dapat bahwa perang di Palestina ini cukup pendek sebetulnya, tetapi cukup fatal karena penggunaan rudal-rudal antar daerah ya. Di situ ada masalah penembakan rudal, ya kita nggak tahu siapa yang mulai, ya. Tetapi yang jadi menarik di situ ada penggunaan yang namanya Iron Dome. Ya. Iron Dome ini pada dasarnya adalah penangkis rudal. Jadi rudal yang kemudian ditembak lagi dengan rudal untuk supaya tidak sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Nah, sifatnya otomatis. Balik lagi ini adalah fungsi dari teknologi informasi adalah membuat sistem yang otomatis. Dia harus bisa mengukur secara otomatis, dia akan menangkis rudal tersebut. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Kalau otomatis itu kemudian dia sesuai, mungkin tidak jadi masalah. Tetapi kalau otomatis itu ternyata nyasar kan jadi problem besar. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kembali ke zaman sebelumnya ya. Ini tahun 80-an ini tertembaknya pesawat komersil Iran Airbus itu dulu oleh kapal perang Amerika itu disinyalir merupakan akibat kualitas informasi yang rendah dan manajemennya yang keliru. Ya, jadi ini sifat otomatis tadi yang bisa kita anggap sebagai penyebab terjadinya bencana. Jadi bencana di sini ya dalam kasus ini penggunaan perangkat ini adalah kualitas data atau informasinya yang rendah. Ya. Kemudian juga mungkin saya masih ingat 2017 itu ada film mengenai judulnya Aftermath yang main adalah saya lupa. Kemudian menggambarkan tabrakan pesawat komersial di udara ya, akibat kesalahan di ATC. Yang menarik dari film itu tentu saja tidak bicara mengenai tabrakannya, tetapi bicara mengenai masalah psikologisnya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa dari film tersebut bisa kita lihat bahwa di situ sudah tidak full otomatis, tetapi juga ada akibat manusia. Jadi ada dua campur tangan antara manusia dan mesin yang tidak sinkron, yang kemudian akhirnya menghasilkan tabrakan. Ini yang perlu kita hindari. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mengenai vaksin. Ya. Vaksin sekarang sedang ramai. Ya.
saya ingin melihat dari sisi bahwa vaksin itu dimediasi dengan menggunakan sebuah alat suntik. Alat suntik itu ada yang manual ya, dan kemudian juga ada yang menggunakan mesin seperti contoh digambar atau elektronik ya. Nah, yang menjadi masalah adalah dosisnya itu jika menggunakan elektronik tentu saja harus disetting secara elektronik. Nah, jika itu salah dosisnya, maka tentu saja bisa fatal. Ya. Dan kasus salah dosis ini bukan sesuatu yang jarang, artinya pernah terjadi, gitu ya. Jadi itu fatal juga. Alat elektronik yang lain juga sekarang sudah semakin otomatis atau semakin otonom, ya. Ada respirator, ada pacu jantung yang langsung dipasang di tubuh manusia, dia akan bersifat otonom. Nah, tentu saja menjadi cukup vital jika terjadi kesalahan. Dan kemudian teknologi yang lebih baru lagi, kita bicara mengenai telemedicine atau self-care, itu sifatnya sudah otonom. Nah, pada dasarnya kita harus mengecek atau alat akan mengecek diri kita sendiri dan mencoba mencari solusi. Jika benar, nggak jadi masalah. Jika salah, itu jadi problem. Ya, nah disinilah kemudian muncul masalah bagaimana kualitas data dan informasi tersebut bisa menghasilkan solusi yang tepat. Nah, itu yang menjadi masalah. Yang kedua adalah yang saya ingin sampaikan di sini adalah di dunia medis dan dunia hankam atau keamanan gitu, itu adalah perangkat-perangkat yang memang selalu dipatok speknya itu harus sangat tinggi, ya, tidak seperti yang untuk komersial. Yaitu tadi masalahnya adalah dia bersifat vital atau fatal. Oke, kemudian kita bicara mengenai sumber daya informasi. Ini biasanya kita bicaranya dalam bentuk enterprise, ya. Enterprise itu bisa organisasi, bisa pemerintah, bisa apapun, ya. Nah, yang pertama adalah kita bicara mengenai data tambahan kasus COVID. Ya. Di awal-awal saya cukup intens untuk melihat pertambahan data tersebut karena saya pikir itu adalah informasi yang penting. Ya. Tetapi lama-kelamaan kok saya melihat bahwa kok datanya rasanya ada sesuatu yang kurang tepat. Ya. Nah, itu akhirnya terbukti bahwa terjadi lonjakan-lonjakan yang tidak begitu jelas. Dan selalu akhirnya alasannya adalah karena pemasukan datanya tidak tepat. Wah, menurut saya ini menjadi problem ya. Bagaimana sebuah informasi yang sangat penting, tetapi kemudian datanya bisa bermasalah ya. Mungkin saat ini hanya institusi di Indonesia ini hanya Badan Pusat Statistik yang sudah punya prosedur yang lebih ketat untuk memasukkan data. Ya. Mereka punya cara-caranya, ada metodenya, dan sebagainya. Nah, untuk yang lain mungkin memang menjadi masalah. Nah, yang berikutnya adalah, ini yang paling hit sekarang ya, kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia katanya. Saya nggak tahu apakah itu data itu benar atau tidak, tetapi yang menjadi concern kita adalah bagaimana data tersebut bisa update keluar ya. Tentu saja berarti ada masalah di dalam sistem informasi kita ya, bagaimana data-data tersebut banyak celahnya ya, mungkin ini masalah keamanan data ya, yang menjadikan data tersebut mudah untuk diakses dari luar. Oke. Nah, itu baru data yang mungkin tidak terlalu merugikan. Tapi kalau sampai misalnya contoh seperti ini, ya ini juga saya ambil dari buku tahun 80-an ya. Ada kasus gitu, sebuah bank itu mengalami error ya, kemudian mengalami overdrawn kira-kira 23,6 miliar dolar. Wow, itu angka yang luar biasa ya. Tentu saja itu masa lalu dan sekarang tentu saja sudah banyak perbaikan. Tapi concern kita adalah problem tersebut selalu mengikuti ya dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, kita sekarang masuk ke dunia sosial. Ya. Di dunia sosial kita bicara mengenai misalnya informasi seputar COVID. Ya.
Ini sangat simpang siur, banyak sekali misinformation, hampir puluhan atau ratusan sumber yang tak jelas ya menjelaskan mengenai COVID, sehingga masing-masing orang atau banyak orang yang mungkin menelan informasi yang tidak tepat. Itu yang menjadi problem. Nah, yang terakhir, mitos tentang gerhana ini juga selalu muncul jika terjadi gerhana. Banyak sekali mitos yang muncul, ya. Sehingga kemarin ada teman saya yang iseng gitu ya, bilang bahwa jangan melihat langsung ke bulan, gitu. Dilihatlah dari bumi. Ya iya, tentu saja, ngapain kita datang ke bulan ya. Nah, dari problem-problem yang di sosial kita bisa melihat bahwa ada beberapa istilah muncul, ada misinformation, ada disinformation, ada malinformation, dan yang terakhir adalah hoax. Ya, masing-masing tentu saja ada definisi sendiri-sendiri, tapi intinya adalah bagaimana informasi itu dihasilkan dan bagaimana dia disebarkan. Jadi dua masalah tersebut yang akan menjadi bencana. Nah, karena kita sudah tahu apa kira-kira problem yang muncul dari masalah-masalah tadi atau bencana informasi tadi, tentu saja kita harus mencari juga solusinya. Ya, karena saya bidangnya adalah tadi sudah sebutkan dalam manajemen informasi atau di information science, ya, tentu saja saya harus balik lagi. Kita harus mengenal karakteristik data dan informasi. Ya, saya mulai dari diagram atau piramida sebelah kiri, ya, itu biasanya piramida yang umum, ya, dibuat, ya, walaupun gambarnya bisa lain-lain, tapi intinya adalah bagaimana perjalanan data menjadi informasi, kemudian menjadi pengetahuan, dan kemudian bisa menghasilkan value, ya. Itu adalah tujuan dari pengelolaan atau manajemen informasi tadi, ya. Nah, saya mencoba membagi dua kelompok, ya. Di sebelah kiri itu ada stage yang namanya information production. Jadi information production itu adalah melihat bagaimana data itu setelah diperoleh, kemudian diolah, dikomputasi sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ya, jadi fokusnya ke sana. Ya. Nah, information delivery itu adalah bagaimana informasi tersebut bisa disebarluaskan atau disampaikan kepada yang dituju, ya, dan dia akan menghasilkan sebuah knowledge. Ya, knowledge itu bisa menghasilkan sebuah decision kalau di organisasi atau enterprise. Kalau buat manusia ya tentu saja menambah pengetahuan atau membuat aksi yang lebih baru dan menghasilkan value. Nah, kira-kira seperti itu. Itu adalah karakteristik dari data dan informasi yang perlu kita pahami. Nah, gambar sebelah kanan ini adalah sebuah diagram untuk menggambarkan apa itu manajemen informasi. Ya. Manajemen informasi di situ ada sekitar 5 tahap, ya, plus 1 storage, ya, atau pengelolaannya. Nah, yang menjadi kunci penting itu adalah yang sebelah kiri, yaitu information needs. Jadi orang akan bisa memanage informasi dengan baik jika jelas needs-nya apa, informasi yang ingin dihasilkannya apa. Ya. Kemudian barulah informasi itu di-acquisition, kemudian dihasilkan, ya. Ya, mungkin acquisition bukan informasi, mungkin data gitu. Ya, kemudian diolah menjadi sebuah informasi, kemudian didistribusikan dan seterusnya. Ya. Jadi harus jelas, ya, dia akan menjadi sebuah siklus. Nah, yang menjadi masalah kalau di zaman sekarang apalagi di dunia sosial, ya, itu yang menjadi masalah adalah informasi yang ingin dihasilkan oleh seseorang ini menjadi abu-abu gitu, ya. Bisa mal itu artinya ya memang sengaja gitu, ya, menciptakan informasi atau menghasilkan informasi yang tidak benar gitu. Nah, itu yang menjadi masalah kalau kemudian itu dikonsumsi dan kemudian diyakini sebagai pengetahuan. Ya, itu kira-kira akan menjadi bencana. Nah, sementara kalau di dunia enterprise, ya, enterprise information management atau enterprise information system, sekarang orang mempercayai bahwa informasi itu seperti darah pada manusia. Dia akan mengalir ke seluruh bagian jaringan tubuh manusia. Dia juga akan mengambil data-data, ya, menjadi sensor, ya, dari seluruh sistem tersebut, ya, kemudian dibawa ke otak untuk diolah. Ya. Tentu saja yang memompanya adalah jantung.
Nah, jantung dan otak inilah yang selalu menjadi alat vital manusia gitu ya. Kalau salah satunya mati ya kita mati juga gitu. Nah, dari konsep tersebut diterapkan pada organisasi, ini yang kita sebut sebagai konsep digitalisasi. Ya, pada masa sekarang orang menyebutnya digital twin. Ya, bagaimana sebuah kondisi real, nyata, kemudian dimodelkan dan dibuat sedemikian rupa menjadi data-data digital yang kemudian bisa diolah. Ya, gambar di atas itu adalah kira-kira sebuah pabrik yang dimodelkan dalam data-data. Kalau gambar di bawah mungkin konsepnya kira-kira kayak smart city lah ya. Bagaimana sebuah lingkungan dengan berbagai komponen di dalamnya dimodelkan, dan itulah yang menggambarkan dari city dan enterprise tersebut. Jadi sehat atau tidaknya sebuah organisasi atau kota ya dilihatlah dari datanya. Kira-kira konsep digital twin seperti itu, dan kemudian juga akhirnya masuk ke dunia yang lain. Nah, sedikit pengetahuan yang pernah saya gambarkan dahulu bahwa kalau di dalam enterprise itu pengolahan informasi itu menjadi tidak mudah, tidak sederhana, cukup kompleks, ya, melibatkan banyak proses, melibatkan banyak pihak untuk menghasilkan informasi. Nah, justru disitulah problemnya, bahwa di tiap titik tersebut itu harusnya ada karakteristik yang bisa kita ukur, apakah informasi tersebut atau data tersebut masih valid atau tidak. Nah, jika itu tidak kita ukur ya tentu saja, jika kalau di dunia digital itu ada error ya, perambatan error, maka di sini pun akan terjadi kira-kira begitu. Jika ada satu error dari satu sumber, maka informasi yang dihasilkan adalah juga akan menghasilkan error yang lebih besar lagi. Dan itulah yang kemudian bisa menjadikan bencana dalam organisasi. Oke, berikutnya dari karakteristik informasi itu biasanya ada orang bicara mengenai kualitas informasi. Ya, biasanya kualitas itu bicara mengenai dimensi apa saja sih yang perlu dikenali dari sebuah perambatan informasi tersebut dan apa parameternya. Nah, di sini kira-kira disederhanakan akan kira-kira seperti ini. Sebuah informasi itu punya karakteristik, ya, karakteristik intrinsiknya. Kita punya beberapa parameter di situ, ada akurasi, objektif, kredibel. Dan ini bisa digunakan dalam banyak hal, termasuk dunia sosial. Kalau kita bicara hoax, ya tentu saja yang pertama harus kita uji adalah benarkah datanya, akurat nggak, siapa yang menyebarkannya, siapa sumbernya. Nah, ini yang biasanya digadang-gadang oleh para pejuang hoax, ya, anti hoax. Ini bukan pejuang hoax, terbalik, pejuang anti hoax, ya. Nah, jadi kalau kita bicara hoax, pada dasarnya ya 3 parameter di atas itulah yang harus diuji, harus dicari. Ya, jika salah satu tidak bernilai tinggi lah gitu atau kualitasnya rendah, ya boleh dikatakan bahwa dia berpotensi sebagai sebuah hoax. Dan kemudian kalau di manajemen informasi, maka kemudian dia direpresentasi, dikomputasi, ya, parameternya adalah prospek, apakah dia konsisten, komplit, dan seterusnya. Kalau timeline ini pada semua semua titik dia berpengaruh, ya. Kalau datanya usang tentu saja sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan terakhir adalah tentu saja bagaimana informasi itu digunakan. Kalau kita gambarkan sederhana, proses dari mulai akuisisi tadi, dari manajemen informasi tadi, digambarkan dalam sebuah ya arsitektur sistem yang sederhana sekali, ya. Kita bisa melihat bahwa sebelah kiri ada data, kemudian ditransfer, kemudian diproses, kemudian diakses oleh seseorang, ini yang membutuhkan, maka dia akan menghasilkan pengetahuan atau informasi yang baru yang kemudian menjadi siklus, dia akan menghasilkan informasi lagi dan sebagainya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa dalam konsep saya ini kira-kira kita bagi 2 stage, ada masalah produksi dan masalah delivery. Ya. Kalau sistem informasi itu fokus pada sebuah produksi informasi yang konsisten dari awal ditentukan, tidak perlu membuat sistem informasi yang terlalu banyak, karena sistem informasi yang terlalu banyak seperti gambar sebelumnya tadi itu akan menghasilkan kualitas yang rendah, ya. Jadi semakin pendek sistem informasi itu akan semakin baik, ya, karena tracingnya akan mudah, ya.
informasi itu perlu ditelusuri ulang. Nah, kalau digambarkan dalam matematisnya lah kira-kira itu parameter-parameter itu bisa diukur seperti itu. Ini adalah sedikit kontribusi bagaimana sebuah perjalanan informasi. Nah, di enterprise itu biasanya ada layer management, ya, ada operasional, taktikal, dan strategis. Informasi yang terkait atau relevan dengan masing-masing layer ini ternyata beda. Dan ini sudah diteliti, hasilnya kira-kira seperti ini. Dari sisi fungsi operasional itu sifatnya lebih ke informing, technical to monitoring, maka strategic to decision, dan seterusnya. Ya, nanti PowerPoint ini mungkin bisa didapatkan melalui penyelenggara. Nah, gambar ini mungkin terlalu kecil, bukan gambarnya sebetulnya yang ingin saya perlihatkan, tapi sebetulnya adalah jika sebuah produksi informasi itu digambarkan dengan tepat, ya, di sini namanya Information Production Map atau IP Map, digambarkan dengan IP Map yang jelas, maka akan terlihat di mana data tersebut ada dualismenya. Ya. Di Indonesia ini mau bicara data masyarakat miskin saja, kemarin ada yang S3 tuh bicara mengenai BPS, ya. Yang menjadi masalah itu datanya itu kan seringkali ganda gitu, atau masing-masing mempunyai perbedaan data yang cukup signifikan. Nah, jika itu kemudian kita petakan dengan baik seperti ini, sebetulnya akan terlihat data yang valid itu sebetulnya yang di mana, yang lain itu harusnya menggunakan data yang mana. Gambar ini kira-kira menggambarkan tersebut. Terakhir mungkin dari saya, tahun 2010 sebetulnya saya juga sudah mencoba menggambarkan sebuah konsep kantor digital, ya. Tidak tahu akan kejadian seperti sekarang di mana orang work from home semua, ya. Nah, di sini saya sudah menggambarkan bahwa kantor itu bisa dibuat digital, ada 5 layanan utama, ya, yang perlu dibuat untuk kantor digital, dan konsepnya kira-kira dari sisi arsitektur jaringannya akan seperti itu, ya. Itu sudah pernah dibuatkan konsepnya, tapi ya tentu saja dalam realisasinya tidak mudah. Nah, hal yang paling mendasar di sini sebetulnya adalah orang bisa berkomunikasi melalui apapun caranya, ya. Ya, orang bisa berkomunikasi dengan kantor melalui chat, email, dan sebagainya, ya, tanpa harus saling bertukar platform. Jadi tidak harus satu platform saja, chat ya chat saja, tidak. Sebetulnya bisa kita buat, ya. Ini yang sebetulnya ingin dilakukan, ya. Oke, terakhir sekali, ya. Ini adalah penggambaran sederhana bagaimana sebuah information itu bisa menjadi knowledge. Ini penelitian kira-kira sudah 6 tahun yang lalu, ya, belum saya teruskan lagi, ya. Bahwa informasi itu melalui 3 tahap lagi, kemudian ada exploring, ada creating, dan action. Ya. Nah, ini juga sama, ini konsep ini masih sederhana, tentu saja harus diteliti lebih lanjut, ya. Tetapi maksudnya adalah bisa dimodelkan baik untuk sebuah enterprise maupun manusia. Ya. Manusia itu pada dasarnya ternyata jika dia pengetahuan lamanya terpatok pada sesuatu, jika ada informasi baru, dia akan memilih informasi yang sesuai dengan knowledge yang sebelumnya, sehingga ya kalau dia tahunya itu ya akhirnya tahunya itu terus, gitu. Jadi sebuah mitos, sebuah hoax itu akan terus terkait pada dirinya, ya. Nah, itu yang kemudian harusnya bisa kita telusuri ulang, ya, bahwa di sini harus ditelusuri ulang sumber informasi itu tersebut dari mana, ya. Kemudian dia harus bisa di-trace, ditelusuri, dan kemudian bisa diuji di mana titik yang kira-kira lemah dari sisi kualitas informasi tersebut. Baik, saya kira itu saja. Saya tidak akan lama-lama, ya. Cukup sekian mungkin dari saya. Silakan jika mungkin ada yang ingin berdiskusi, ya. Tentu saja belum tentu saya bisa menjawabnya, ya. Karena ini kita masih membuka untuk berdiskusi. Kira-kira demikian. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Betty. Silakan. Baik, terima kasih Pak Alberda atas pemaparannya tadi. Silakan para hadirin jika ada pertanyaan boleh secara langsung disampaikan. Pak Albar. Nah, ini dari Pak Armen. Silakan Pak Armen. Ya, Bu Fenty. Jadi
Terima kasih untuk presentasinya yang menarik dan slide-nya bagus-bagus. Comot gambar. Ya, barangkali pertanyaan saya itu tentang sistematika dari pengelolaan bencana di bidang teknologi informasi. Jadi model seperti apa? Apakah ini random atau chaos atau satu yang bisa diprediksi begitu ya? Kemudian apa kondisi di Indonesia ini rentan begitu ya? Kadang-kadang kan ada soal apa hajat hidup orang banyak dan dalam situasi apa IT di Indonesia ini bisa mengancam keselamatan banyak orang gitu. Yeah. Mungkin kalau di Palestina atau di Israel salah software bisa Iron Dome-nya itu salah sasaran gitu. Tapi kalau kita di Indonesia kan relatif tidak ada konflik roket begitu ya. Yeah. Jadi barangkali itu pertanyaannya, Pak. Yeah. Terima kasih. Pak Arben ini selalu pertanyaannya sulit untuk dijawab. Jadi kalau bicara sistematika atau kemudian namanya apa, bagaimana menangani bencana tersebut, memang ini agak sulit ya. Sebetulnya tadi juga Pak Ari sudah katakan bahwa kalau sudah menjadi bencana, memang ya apa boleh buat, ada pilihan-pilihan apa strategis atau ekonomis yang perlu kita ambil ya. Misalnya contoh, misalnya informasi mengenai COVID menurut saya ini sudah cukup membuat masalah gitu ya. Nah ini sudah sampai di titik ini melihatnya kelihatannya tidak mudah juga untuk mengubah kembali gitu, merestart dari titik nol karena sudah terlalu banyak informasi yang beredar ya. Tetapi harusnya menjadi pelajaran lah buat kita bahwa pemerintah itu, apalagi kalau yang mendadak seperti ini, ya harusnya sudah punya persiapan bagaimana menangani masalah-masalah informasi tersebut ya. Indonesia ini katanya mencanangkan satu data, tapi saya kira sampai saat ini konsep satu datanya juga masih belum terlalu jelas ya. Dan saya kira nih Pak Arin yang paling ahli bagaimana mentransformasi gitu ya menjadi sebuah enterprise yang satu data untuk Indonesia. Nah, tapi intinya adalah tadi pada saat kita mau mendesain sebuah digitalisasi atau penggunaan pemanfaatan teknologi informasi, ya tentu saja tidak hanya perangkat yang kita butuhkan, tetapi juga tadi karakteristik data dan informasi ini harus betul-betul dipahami. Ya, kita sekarang bicara big data, artinya data itu bisa dari mana saja begitu, tentu saja masing-masing karakteristiknya harus bisa kita kenali sehingga kita tahu jika ada data yang misalnya tidak match gitu ya, tahu kira-kira yang mana yang harus digunakan. Mungkin begitu, Pak. Jadi poinnya adalah bagaimana menghindari terjadinya kesalahan data ya, karena kalau komputasi sih rasanya tidak terlalu sulit ya, kecuali ya kalau misalnya kita menggunakan AI yang memang teknologinya masih terus berkembang. Kira-kira begitu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Saya ngopi dulu bentar ya. Ada yang dari chat kayaknya. Ada Pak, ada ini dari Dedi Pramana Pak, dari UIN Suskaryau menanyakan, tadi kan ada 3 poin ya Pak terkait hoax information, ada akurasi, objectivity, dan credibility. Apakah masih relevan dengan kondisi di Indonesia di dalam penyebaran informasi? Karena sering sekali wadah penyebaran informasi itu justru menyampaikan info yang tidak objektif. Ya, ya ini juga pernah dibahas di banyak ini ya. Salah satunya media. Ya. Media informasi itu atau media penyebar informasi itu harusnya ada yang kredibel ya. Karena dia juga kemudian mestinya terikat pada satu etika ya di Dewan Pers. Tapi faktanya memang seringkali media ini malah justru menjadi yang membuat informasi itu menjadi kabur. Salah satu yang sederhana yang saya sering lihat adalah misalnya membuat judul artikel yang multitafsir.
Ya, yang pengertiannya bisa beda, dan itu akhirnya akan ditangkap orang dengan cara yang berbeda walaupun orang belum baca isinya apa, dan itu segera beredar, dan itulah yang kita sebut sebagai hoax ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah masih relevan, jelas ya, 3 karakteristik tadi atau 3 parameter tadi itulah yang justru harusnya digunakan ya. Saya nggak tahu apakah Dewan Pers harus belajar dulu karakteristik informasi gitu supaya bisa melakukan penelusuran apakah media itu sudah melanggar atau tidak dari hal-hal tersebut ya. Jadi hal-hal yang ya memang seperti mencari-ciri celah gitu ya, karena ya biasalah namanya juga bisnis ya, tentu saja orang ingin mengejar informasi itu supaya cepat beredar ya. Kira-kira mungkin begitu Pak. Jadi Mas Dedi ya, Dedi Permana. Oke. Mungkin Mbak Dedi kalau misalnya ini silakan bisa buka. Ya bisa. Silakan kalau ada komentar dulu dari Dedi Pramana. Terima kasih Pak atas jawabannya. Iya. Oke. Sama-sama Mas Dedi. Yang lain silakan jika ada pertanyaan untuk disampaikan secara langsung maupun melalui chat. Oh, ini ada satu Pak dari chat. Cecep ya, Pusdatin ya, ke alumni Pak S2 Mas iya. Cecep. Jadi yang ditanyakan adalah apa yang harus pemerintah lakukan untuk mitigasi dan meminimalkan resiko dari bencana informasi. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa kalau bicara dari sisi karakteristik informasi, tentu saja ada beberapa lembaga yang harusnya bisa menjadi penjaga satpamnya lah gitu ya. Salah satunya tentu saja kalau untuk media informasi adalah tadi Dewan Pers ya. Dewan Pers itu harusnya bisa atau mampu menjaga itu ya, kredibilitas informasinya, kemudian akurasinya itu harus bisa dilihat. Kalau misalnya dia sudah melanggar, ya tentu saja harus diinikan. Nah, tapi kalau untuk informasi-informasi yang lain, maksud saya untuk instansi yang lain, nah ini mungkin agak sulit ya. Contoh yang paling sederhana seperti yang tadi saya katakan. Di Indonesia ini kalau mencari data orang miskin, mungkin ada belasan instansi yang punya data yang berbeda gitu jumlahnya. Kenapa? Ya cara ukurnya beda, metode pengukurannya beda, surveinya juga lain. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, siapa yang harusnya menjadi yang dipercaya lah gitu. Kalau buat saya sebetulnya gitu. Dari dulu saya sudah katakan bahwa memang kalau kita mau menerapkan kebijakan satu data, ada instansi-instansi yang punya kewenangan untuk memastikan bahwa data tersebut adalah yang valid ya kalau yang digunakan oleh instansi pemerintah ya. Tentu saja dalam hal ini mungkin Badan Pusat Statistik ya mestinya yang bisa, tetapi saya nggak tahu apakah memang undang-undangnya belum memenuhi atau bagaimana, saya juga tidak terlalu jelas. Tapi faktanya adalah setiap instansi itu bisa memiliki data yang berbeda. Ya tentu saja akhirnya informasi yang dihasilkan pun bisa beda. Kira-kira begitu Pak. Bu. Ya. Pak Cecep, apa kabar Mas Cecep? Nah, ini bimbingan. Ya Pak, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Sehat. Iya, turun Pak, bisa silaturahmi lagi Pak. Iya, terima kasih. Sudah sama Bu Fetri, sama Pak Ari. Iya, halo Mas. Para penguji. Oke, silakan yang lain ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada ya. Saya boleh bertanya nggak? Oh ya, silakan Pak Ari. Wah, Pak Ari mah nguji nanti nih, bahaya nih. Ya Pak, gini, saya nyambung pertanyaan yang terakhir tadi ya, tapi saya ingin mendapat pencerahan dari Pak Albar ini sesuatu yang lebih konkret begitu ya. Jadi Pak Albar tadi menceritakan berbagai berbagai case ya, termasuk di Indonesia ya, yang kira-kira berkaitan dengan kualitas informasi yang rendah. Yang pada ujung-ujungnya Pak Albar mengatakan itu bisa berujung pada bencana informasi, gitu ya. Nah, lalu Indonesia itu kurang apa ya? Punya BSSN, ada BPS, ada Kominfo, ya, ada perguruan tinggi yang hebat, begitu.
Jadi pertanyaan saya ke Pak Albar itu salahnya di mana? Ya, apakah pemerintah Indonesia itu harus bikin lembaga baru, atau harus menggabungkan apa dengan apa, atau harus bikin undang-undang apa pelengkap undang-undang ITE atau apalah? Ya kira-kira gitulah pertanyaannya. Oke. Ya, saya juga justru baru belajar banyak dari Pak Ari nih bagaimana melakukan digitalisasi atau transformasi digital ini. Memang tidak mudah ya kalau kita mau melangkah, tetapi ya memang seringkali Indonesia ini step by step-nya agak lompat-lompat gitu, sehingga tata kelolanya banyak yang ketabrak-tabrak gitu ya. Nah, jadi sehingga kalau saya ditanyakan kira-kira seperti apa ya, atau kurang apa, sebetulnya yang menjadi problem tentu saja adalah buat saya adalah koordinasi ya. Harusnya koordinasi yang jelas ya. Ya, kita butuh pemimpin yang kuat gitu, yang bisa menjadi dirijen gitu ya dari begitu banyak instansi yang ada gitu ya, untuk saling berkoordinasi membuat harmoni yang lebih indah gitu, yang lebih cantik gitu ya. Jadi kurang kuat ya pemimpinnya Pak. Untuk saat ini saya kira arah itu belum ya. Untuk hal yang lain mungkin sudah, tapi untuk yang itu mungkin kita perlu pemimpin yang lain lagi. Nah, jadi koordinasinya, jadi pembagian tugasnya harus jelas, mungkin dibantu dengan undang-undang yang jelas, peraturan yang jelas. Saya kira suatu saat mungkin kita bisa sampai Pak, ke situ Pak. Tapi itu di orang-orang seperti pintar seperti Pak Ari, Pak Armin ini harus bantu nih, gimana caranya supaya pemerintah kita tuh tidak berantakan terus gitu ya. Dari dulu ada KPU dengan data yang seringkali salah dan sebagainya, ini kayaknya kok nggak selesai gitu problem seperti itu. Padahal harusnya tidak terlalu sulit. Kira-kira gitu Pak Ari ya. Jadi koordinasi saya kira sih kita ya, ya, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Pak Albarda, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Tony Arbianto. Sebenarnya mirip pertanyaannya dengan apa yang ditanyakan Pak Ari tadi ya. Jadi bila terjadi suatu bencana informasi, misalnya bocornya jutaan data warga +62, maka bagaimana untuk mengantisipasi bencana informasi lanjutan yang mungkin terjadi? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat umum sebagai korban dari bencana informasi tersebut? Itu pertanyaan yang pertama ya Pak. Nah, yang kedua dari Pak Tony itu sebenarnya apa kendala kronis sehingga single integrate data belum juga bisa diterapkan di Indonesia? Mungkin dijawab dulu ya Pak pertanyaan dari Pak Tony, silakan Pak. Ya, saya jawab yang kedua dulu ya, soal penyakit kronis tadi ya, sebetulnya tadi seperti yang saya diskusi dengan Pak Ari, bahwa jika instansi itu punya kewenangan untuk mengambil data, mengolah data, menghasilkan informasi yang sejenis ya, tentu saja problem itu akan selalu muncul. Ya. Data penduduk miskin, data kesehatan, data yang justru banyak ya. Zaman dulu KB juga jadi problem dan seterusnya, tetapi akhirnya KB mungkin bisa hilang karena ya mungkin badannya juga hilang ya, badan ke pengelola KB-nya. Nah, jadi balik lagi bahwa di situ memang harus dibuat satu desain yang kuat ya, kemudian step by step, kemudian dikaji dan diterapkan dengan hati-hati ya, dengan prinsip tadi koordinasi yang jelas, siapa yang berhak, yang mana dan seterusnya. Saya kira itu bisa terjadi. Nah, kalau yang kedua nih yang memang tadi sulit ya, jika sudah bocor memang pasti jadi bencana, tetapi tentu saja setiap orang bisa melihat atau mengalami efek yang berbeda ya. Bagi saya pribadi terus terang kalau saya sih nggak peduli gitulah ya. Toh data yang dia peroleh ya data yang sebetulnya juga umum ya, kita tulis di ini ya. Jadi sebetulnya data itu memang ya mau tidak mau pasti mudah untuk didapat ya kalau versi saya. Mungkin ada juga sih data yang eksklusif, tapi saya kira mungkin tidak terlalu banyak. Nah, tetapi yang menjadi problem menurut saya adalah dampak psikologisnya. Tadi saya sudah katakan bahwa dampak psikologis ini jangan disepelekan gitu ya. Mungkin dampak psikologis ini yang jangkanya justru paling panjang. Kalau ekonomi mungkin dengan cepat bisa kita perbaiki, kalau psikologis ini jadi problem.
Apa itu? Yaitu orang nggak percaya lagi. Ya, saya kira sekarang orang sudah mulai tidak percaya kepada instansi misalnya KPU atau apa. Datanya kok bisa bocor gitu dan seterusnya. Nah, ini yang jadi masalah ya, dampak psikologis seperti ini. Sulit untuk membangun lagi kepercayaan. Dan ini yang tadi saya diskusi dengan Pak Ari, perlu pemimpin yang sangat kuat untuk hal ini. Mungkin begitu kira-kira untuk yang Pak Tony. Silakan Pak Tony kalau mau dilanjutkan, boleh open mic-nya. Kalau tidak, ya mungkin pertanyaan berikutnya bisa. Oke. Kita lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya dari Bu Nita. Ini ya. Trending topik berita tentang kesalahan data penerima bansos yang ternyata datanya tumpang tindih ya, yang akhirnya ini ternyata Indonesia masih belum bisa mengelola data yang benar. Nah, sekiranya apa yang bisa kita sumbangkan untuk digitalisasi yang tepat guna dan tentunya dengan tingkat keamanan informasi yang layak untuk kelas nasional. Iya, tentu saja seperti tadi saya katakan bahwa kalau lingkupnya masih satu organisasi kecil gitu ya, kelurahan gitu, mungkin tidak terlalu sulit. Ya. Tetapi kalau bicara nasional memang menjadi problem. Ya. Tetapi tadi tentu saja kita bisa mencoba memperbaikinya tadi dengan membuat klaster-klaster yang lebih kecil ya di tingkat kelurahannya. Kalau di KPU kan begitu ya, tingkat kelurahannya harus valid dulu, baru dia naik ke tingkat kecamatan, baru dia sebetulnya bisa gitu loh di pemerintah kita juga gitu, melakukan hal seperti itu. Tetapi balik lagi tadi, tidak boleh setiap instansi itu punya kewenangan untuk mengambil data, mengolah data dan mendistribusikan informasi yang sejenis ya. Itu yang menurut saya bikin masalah gitu, bikin masalah besar. Ya, kira-kira begitu. Jadi ya balik lagi harus kita tahu lah tata kelolanya harus dibuat dengan baik dan transformasi digital ini yang harus kita mulai lakukan mulai dari sekarang gitu ya. Jadi satu data itu bukan hanya sekedar tujuan tetapi harusnya menjadi turunannya menjadi langkah-langkah yang konkret ya. Nah, siapa yang harusnya melakukan itu ya terus terang saya sendiri juga belum bisa membayangkan harus kalau level itu harusnya bagaimana. Tapi ini para pemimpin-pemimpinnya mestinya sudah mulai melakukan pemikiran tersebut. Kira-kira begitu, Bu Nita. Ya, Bu Heti. Ya, mungkin dari Bu Nita ada tanggapan terlebih dahulu, silakan. Saya sambil baca nih. Ini ada komentar Pak, balasan dari Pak Tony tadi, siap Pak? Nampaknya ada faktor ego sektoral juga. Iya, itu selalu jadi masalah. Kewenangan itu maksud saya itu ya. Jadi kewenangannya nggak mau dicabut gitu. Itu yang tadi saya katakan bahwa perlu pemimpin yang kuat yang bisa mencabut ego sektoral tersebut. Ya, kenapa harus kuat ya itu dia harus bisa mencabut itu. Ya sebetulnya pemimpin sekarang cukup berani, cukup kuat, tetapi mungkin belum menjadi prioritas sehingga belum dilakukan. Mudah-mudahan di pemimpin yang berikutnya kita punya yang pemimpin yang kuat juga yang prioritasnya ke arah data dan informasi. Oke Pak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Dedi Pramana. Jadi ingin bertanya kembali jika di dalam persentase ya Pak, kondisi Indonesia terkait dengan bencana informasi di Indonesia itu kalau dipetakan berapa persen? Ya, tentu saja kalau bicara bencana informasi tadi kan sebetulnya banyak dimensi ya. Tapi kalau misalnya fokusnya adalah tadi ke problem yang satu data lah yang dicita-citakan tadi atau informasi yang valid, mungkin kalau levelnya biasanya kalau di stage-nya itu kan information governance itu kita tuh baru level 2 gitu loh. 3 aja belum sampai gitu. Biasanya kalau governance itu tata kelola itu levelnya 5 biasanya kan. 5 itu yang terbaik. Nah, kita tuh 2 saja kayaknya belum kuat, belum kokoh gitu. Jadi itulah yang kemudian tadi kita nggak boleh lompat ke 4, kita harus memperbaiki 2-nya, kemudian naik ke level 3 gitu ya. Maturitinya, kemudian naik ke level 4 dan seterusnya. Itu yang bisa dilakukan, jadi tidak ada jalan pintas dalam hal itu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Mungkin ada tanggapan dari Pak Dedi Pramana. Ini saya bacakan dulu ya, ada komen dari Balik lagi kita tadi Pak.
Ya nih, terima kasih Pak. Ternyata memang harus ada komitmen dari top manajemen ya. Dan Iya. kita berjuang untuk mengusulkan ke top manajemen negara ini. Betul, betul. Oke. Ya, setuju kalau itu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak sebelum kita tutup. Iya. Silakan. Harus ada ya, Nita. Nita ini komentar dari komentar pertanyaan ini ya. Ya, saya kira mudah-mudahan sudah cukup ya, karena ini memang saya tidak bicara mengenai sebuah teknologinya, tetapi adalah hal-hal yang harusnya bisa menjadi concern pada saat kita membangun sebuah atau mengarahkan ke transformasi digital. Jadi transformasi digital itu tidak mungkin bisa tiba-tiba gitu. Itu zamannya e-governance pun saya sudah bilang nggak bisa gitu tiba-tiba lompat ke e-governance kalau pengolahan data di dalam pemerintahnya aja belum benar gimana kita mau menyampaikan informasi ke publik gitu. Kira-kira begitu. Ya. Oke, Pak. Ini komentar dari Pak Dedi Pramana. Terima kasih banyak Pak. Senang bisa berdiskusi dengan Bapak dan Ibu yang luar biasa. Iya nih, saya juga sengaja gambarnya aula nih karena saya juga sudah 15 bulan ini nggak ke kampus. Rindu juga ingin ngasih kuliah secara luring, daring terus. Oke, silakan. Mungkin ada satu lagi atau kalau tidak ada mungkin Pak Albarda mau tutup dengan ada sedikit nyanyian Pak atau hiburan? Wah, kalau nyanyi itu perangkatnya nggak mudah ya. Kebetulan gitar saya rusak nih, kalau ada gitar saya bisa nyanyi kayak Pak Armen. Nyanyi tanpa gitar nggak enak juga, Pak. Oke, baiklah Pak Albarda, terima kasih atas pemaparannya hari ini. Terima kasih para hadirin yang sudah meluangkan waktunya siang ini. Oh, ini ada satu lagi sebentar, belum jadi saya tutup ya. Jadi dari Green Grasshopper, apakah Indonesia dapat mengimplementasikan Social Security Number seperti di Amerika? Ya, itu program yang juga sudah lama gitu ya. Indonesia ini punya banyak program yang mengarah ke satu ya. Dulu ada satu jendela untuk one window apa istilahnya untuk perdagangan. Kemudian untuk dalam negeri ya, untuk Kementerian Dalam Negeri juga punya program apa saya lupa mungkin, kemudian KTP dan sebagainya. Nah, itu memang banyak programnya, tapi kalau bertanya apakah bisa, ya bisa. Tapi masalahnya kapan, nah itu yang menjadi problemnya. Pernah kita diskusi mengenai security number di Indonesia ini ada 13 yang formal. Bayangkan, ada 13 nomor security kita yang semuanya valid gitu, semuanya formal. Ini menjadi masalah ya. Kalau mau jadi satu ya tadi balik lagi harus balik lagi harus satu data dulu. Ya bilang satu data dulu baru mungkin security number-nya juga bisa. Kira-kira begitu. Nah, ini ada tambahan dari Mas Cecep, jadi ikut menambahkan Indonesia dalam tahap menuju integrasi satu data. Nah, hal tersebut sudah dituangkan ya dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia atau Perpres SDI. Jadi nanti silakan dicek ya Pak ya. Iya, saya sudah tahu itu, sudah lama ya, tapi ya seperti biasa yang begitu tuh nggak jalan ya. Undang-undang pelayanan satu pintu aja itu sudah tahun berapa itu sampai sekarang di Indonesia masih juga belum bisa jalan. Padahal itu udah jadi undang-undang bukan perpres lagi. Ya begitulah gitu. Kita perlu mungkin banyak PR yang harus dikerjakan sehingga ya tadi kalau presidennya juga cuma sendiri ya susah gitu ya. Perlu ini yang kuat gitu ya, sebuah tim yang kuat yang bisa melakukan itu. Tapi saya kira kita harus optimis bahwa semua itu bisa terpenuhi ya, mau satu data, mau tadi single security number, one window dan sebagainya, semua bisa jalan. Mudah-mudahan tidak lama. Itu kira-kira. Oke, baik, terima kasih Pak Albarda. Iya, kita sama-sama. Sudah sampai di penghujung kuliah publik ya, jadi udah 15:07. Tadi juga sudah ada pertanyaan terakhir sebagai penutup. Jadi kalau disimpulkan mungkin yang penting dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Albarda tadi, yaitu ya kita butuh komitmen terutama dari top manajemennya ya Pak. Iya. Juga kalau dari sisi peraturan sebenarnya
sudah banyak sekali peraturan yang dibuat, hanya saja Malah kurang kadang-kadang komitmennya. peraturannya malah tumpang tindih. Iya, betul Pak. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Albarda, para peserta yang sudah hadir di siang ini. Kembali saya infokan bahwa kuliah publik dari kelompok keilmuan teknologi informasi ini merupakan kuliah publik yang rutin diselenggarakan kira-kira sekitar 2 minggu sekali ya biasanya. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu bisa mengecek di situs yang ada yang seperti yang ditampilkan di poster untuk melihat kuliah publik selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti kuliah ini. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya atau pengetahuan yang dihasilkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya lihat ya. Pak Armen, terima kasih Pak Armen sudah mampir di Pak sini. Armen, Pak Ari, Pak Ari, terima kasih. Bapak Ibu sekalian. 2 minggu lagi Pak Profesor Jaka. Jaka. Ya? Oke. Kita tunggu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Iya, terima kasih. Saya juga live ya. Ada Pak Bandung. Saya baru lihat. Sendirian di ruang rapat, Pak. Saya nggak sempat buka-buka siapa aja nih, nggak lihat. Pak Bandung. Selamat sore Pak Armin. Sore. Saya sedang di ruang rapat kakak, tapi sendiri saja ini Pak. Iya nih, saya juga udah ngerindu sekali nih, pengen balik lagi ke kampus. Mudah-mudahan bulan depan kita udah mulai. Sebetulnya ada banyak. 2 minggu sekali bisa banyak main di ke ruang kampus. rapat itu. Gak kelihatan aja sama Mas Bandung. Saya tuh sebetulnya mau aja masuk kampus, tetapi ya tadi kalau harus daftar dulu, aduh. Ya seperti Pak Sigit bilang, kadang daftar tapi malah nggak jadi. Kalau mau tiba-tiba nyelonong bisa-bisa aja, tapi aduh, masa sih kita harus melanggar aturan terus. Saya pamit dulu. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Pak Cecep, apa kabar? Kasih. Kontak-kontak lagi nanti. Ya, terima kasih Pak. Iya. Nanti main lagi Pak ke kampus. Oh iya, Mas Faris, terima kasih juga Bu. Yang dari stay siapa nih? Saya malah nggak tahu. Ya. Oke, saya lihat ya.